Di kantor Badan Biro Sihir, salah satu petinggi di sana mengundang kepala sekolah Akademi Eastern, yaitu Wahlberg, datang ke kantornya secara mendadak. Dia meminta maaf akan hal itu. Wahlberg tak masalah. Menurutnya, pasti ada sesuatu atau hal yang serius sehingga Badan Biro Sihir memanggilnya secara tiba-tiba. Itu benar, 6 narapidana hukuman mati yang paling berbahaya telah kabur dari Hecatris. Para penjaga di penjara tersebut telah dibunuh oleh mereka. Dan yang membantu mereka untuk kabur tidak lain adalah Innocent Zero, ucap petinggi Biro Sihir. Wahlberg kaget mendengar nama Innocent Zero. Kembali di tempat bawah tanah tersembunyi sekolah, sebelumnya Dot berhasil menang melawan salah satu anggota penyihir Lang. Setelah merasa dirinya menang, Dot dengan sombong menantang setiap penyihir dari Lang atau magia lapus untuk menjadi korban selanjutnya dari sihir ledakan milik Dot. Saat asap akibat ledakan mulai memudar, Dot bengong melihat keadaan musuhnya. Penyihir Lang tersebut memasang pose keren meski dirinya sudah kalah. Dia memasang pose seksi, bahkan setelah kalah dalam pertarungan, dia tetap tampil tampan hingga akhir. Penyihir Lang tersebut adalah seseorang pria sejati. Aku hormati hal itu, gumam Dot. Tiba-tiba sesuatu terjadi pada kelompok Mas. Area lantai yang mereka pijak seperti melunak. Seluruh tubuh merasa ditarik ke dalam. Mas tak berusaha menyelamatkan diri. Dia lebih meminta tolong seseorang untuk menyelamatkan kue sus miliknya. Tak hanya Mas, Lance juga tertarik. Sebelum seluruh tubuhnya menghilang, Lance mengatakan pada teman-temannya bahwa ini adalah sihir milik lawan. Mereka pasti tak akan melepaskan Mas dan teman-teman. Sementara Finn memeluk Dot hingga mereka tertarik bersamaan. Melihat tingkah Mas, Lance, dan Finn dalam keadaan berbahaya, dia bingung. Apakah di dalam kelompok hanya dialah yang normal? Mereka semua terserap, jatuh di ketinggian cukup dalam di dalam tanah. Mas berusaha mengamankan kue susnya. Lance hanya diam santai, sedangkan Dot dan Finn berteriak histeris. Lance sampai lebih dulu. Dia berada di tempat seperti arena catur raksasa. Lantai ruangan kotak-kotak besar berwarna hitam putih. Merasa hanya dirinya yang ada di sana, Lance menduga musuh sengaja memisahkan dirinya dengan yang lain. Tiba-tiba, sebuah sihir muncul mengelilingi Lance. Sihir seperti pintu terbuka di dalam arena catur. Lance sadar, sihir itu pasti milik musuh. Saat dia menengok ke belakang, benar saja. Ada seorang penyihir asrama Lang dengan tanda garis ganda, memakai kacamata hitam muncul. Melihat penampilan musuhnya, Lance tahu pasti ranking penyihir di depannya itu memiliki ranking tinggi di kelompok magia lapus. Anak baru garis ganda. Aku sebenarnya berharap mendapatkan musuh si kepala jamur itu. Tapi kenapa mereka memberiku lawan si garis ganda? Sudahlah. Sebaiknya kau bisa mengobati kekecewaanku, ucap penyihir berkacamata. Lance terdiam. Dia merasa diremehkan oleh lawan. Tatapan matanya mulai serius pada musuhnya kali ini. Sementara di tempat lain, Finn ketakutan meminta ampun sembari memeluk kaki Dot. Mereka berdua bertemu dengan duo penyihir magia lapus. Yang satu wanita berambut panjang dikepang dua, yang satunya pria yang membawa tongkat sihir panjang berkepala tengkorak. Penyihir wanita begitu senang mendapatkan lawan pasangan garis tunggal. Pekerjaannya kali ini pasti akan sangat mudah. Finn terus meminta ampun. Dia tak bisa membayangkan melawan pengguna sihir garis ganda, apalagi sekarang ada 2 orang sekaligus. Berbeda dengan Dot, dia tak peduli siapapun lawannya. Semangat Dot tetap membara. Hei, jangan menyerah sebelum memulai. Tunjukkan apa kemampuan kita sebenarnya. Sedangkan untuk kalian berdua, kalian karakter sampingan, sebaiknya hati-hati. Saat ini, kalian berdua sedang berhadapan dengan karakter utama, ucap Dot. Di tempat lain, Mas sudah sampai pada suatu ruangan lorong besar. Setelah mengamati sekitar, dirinya hanya sendirian. Teman-temannya telah terpisah. Belum sempat mengeksplor keadaan sekitar, seorang berkata bahwa Mas tak perlu mencari teman-temannya. Mereka sekarang berada di tempat yang berbeda. Saat Mas menoleh ke belakang, dia melihat salah satu anggota magia lupus. Mas bertemu kembali dengan penyihir bertopeng yang tempo hari sempat bertarung singkat dengannya. Mas tahu lawannya kali ini lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Penyihir bertopeng, dirinya mendapatkan lawan yang dia inginkan. Kemampuanmu waktu itu cukup mengesankan, tapi aku sebenarnya sudah tahu, kau itu tak bisa memakai sihir bukan? Tanya penyihir bertopeng. Mas gugup, dia berusaha mengelak, tapi karena memang dasarnya sifat Mas yang tak pandai berbohong,
seluruh wajahnya terlihat gugup, bohongnya terlihat jelas. Hingga akhirnya Mas mengakuinya, dia memang tak bisa menggunakan sihir. Penyihir bertopeng meminta Mas tak usah gugup, mengatakan tak bisa menggunakan sihir di depannya sama sekali tak masalah, malah membuat penyihir bertopeng sedikit lega, karena ternyata dia juga sama, mereka berdua sangatlah unik di dunia sihir. Maaf sudah membuatmu gugup, sungguh katakanlah, tak usah takut, kita berdua sangatlah unik, kita berdua sama-sama dibenci di dunia ini, kau pasti punya alasan untuk bertahan di sini bukan? Tapi maaf, aku juga punya alasanku sendiri, kata penyihir bertopeng sembari mengeluarkan pedang besarnya. Mas merasa tertantang. Baru kali ini, dia melawan orang yang sama-sama tanpa pengguna sihir, pasti akan sangat menarik. Sembari memasang kuda-kuda siap bertarung, Mas berkata, kedengarannya berpikir kalau itu saja, sudah cukup dong mengalahkanku itu salah. Aku akan menghajarmu hingga isi boneka kalian berantakan, tantang Mas. Dengan seluruh kemampuannya, Mas siap menghadapi penyihir bertopeng, apalagi mereka sama-sama bukan pengguna sihir. Lance juga sama, dia bersiap melawan penyihir berkacamata yang sudah meremehkan kemampuan miliknya. Dot dan Finn juga sebentar lagi akan bentrok dengan dua mungil magia lupus. Di atas lantai basement, seseorang berada tepat di depan pintu masuk menuju ruangan bawah tanah. Entah karena sihir dari para kelompok magia lupus, pintu yang sebelumnya dibuka dan dilemparkan oleh Mas kembali utuh. Penyihir dengan garis dua tanda memiliki warna rambut mirip dengan Finn kesal, si kakek kepala sekolah yang menyuruhnya datang ke sana. Kembali ke arena pertarungan Lance melawan penyihir berkacamata. Sebelum memulai pertarungan, anggota magia lupus itu memperkenalkan dirinya. Namaku Widmad, sang taring ketiga di kelompok magia lupus. Jika kau hanya membuang waktu saja, kau akan terima akibatnya, ucap Widmad. Tanpa basa-basi, Lance mengeluarkan sihir gravitasinya, membuat tubuh Widmad tertarik ke bawah. Kepalanya beberapa inci lagi menyentuh lantai. Lance hanya mengikuti perkataan musuhnya agar tidak membuang waktu. Lagi pula dirinya tak punya banyak waktu meladeni taring ketiga. Lance ingin segera pergi lalu mencari teman-teman. Namun, sesuatu membuat Lance terkejut. Sebelum tubuh Widmad menyentuh lantai, dirinya berubah menjadi cairan lumpur lalu menghilang di lantai. Tak hanya di situ, dalam sekejap, kubangan beberapa lumpur muncul di belakang Lance. Merasa melawan penyihir dengan kekuatan gravitasi membuat Widmad semakin senang. Pertarungannya kali ini dengan Lance pasti akan sangat menarik. Dengan beberapa tubuh klon menggunakan lumpur, Widmad siap menyerang Lance dengan menghampiri secara bersamaan. Dalam banyak penyihir sihir gravitasi tersebut. Sebelum berhasil menyentuh Lance, dia kembali menyerang menggunakan sihir gravitasi. Sebuah tubuh serta cloning bayangan Widmad hancur menjadi lumpur. Semua serangan Lance percuma. Lumpur milik Widmad bisa berbicara seakan dia adalah manusia. Tak hanya sampai di situ, dalam bentuk lumpur, Widmad masih bisa menyerang melalui boneka lumpur yang dia keraskan. Beruntung, Lance bisa menghindari serangan tersebut. Boneka lumpur, aku tidak bisa apa-apa sampai menemukan tubuh aslinya. Baiklah, aku akan coba menyerang seluruh tempat ini sekaligus, gumam Lance. Dia bersiap melakukan sihir menyerang dengan mencangkup area lebih luas. Semua cloning Widmad hancur tak tersisa, namun Lance gagal, tak ada tubuh asli di antara mereka. Hingga tiba-tiba Widmad muncul di belakang Lance. Dia mengatakan bahwa Lance sudah kalah. Dengan sihir burst, lumpur menempel di kaki Lance, mengeras hingga membuatnya tak bisa bergerak. Meski tak merasa sakit, tapi itu sudah berhasil mengunci pergerakannya. Lalu dari arah yang berbeda, sebuah bola lumpur yang sudah mengeras mengarah pada Lance. Meski dia menangkis menggunakan tangan, tapi karena keras, tangan Lance terasa kesakitan. Dirinya merasa tak bisa terus-menerus menahan serangan seperti barusan. Jalan untuk menghindar juga tak ada, karena kakinya lengket di lantai. Keluarga Crown terkenal dengan sihir gravitasinya. Kau lahir di keturunan yang bagus, tapi kenapa kau ada di asrama Adler? Bakatmu terbuang sia-sia di sana. Kenapa kau tak bergabung saja dengan magia lupus? Kemampuanmu tidak terlalu buruk. Aku yakin kau akan cocok menjadi anak buahku. Namun, sayang sekali, kau malah terjebak di dalam asrama Adler. Penyihir dengan bakat sepertimu seharusnya ada di lingkungan yang membuatmu bisa untuk berkembang lebih pesat. Perkembanganmu bergantung pada lingkungan sekitarmu. Jika kau dikelilingi sampah
maka sudah tentu kau juga akan jadi sampah. Apa aku harus tegaskan lagi? Para Adler itu adalah sampah. Kau akan ikut membusuk jika kau terus bersama dengan mereka. Seseorang harusnya dikelilingi oleh orang yang setara dengan mereka. Jika kau bertemu dengan para sampah itu, maka kau akan jatuh ke derajat mereka. Menjadi maja lupus itu luar biasa. Kami punya banyak bakat. Kami punya pendidikan, potion, dan alat-alat. Lingkungan kami didesain untuk mengeluarkan yang terbaik dari penyihir terbaik, kata Weirmad. Linz tak peduli. Lingkungan tak bisa menjadi patokan bagi seseorang untuk bertambah kuat. Jika seseorang didorong oleh keyakinan seperti itu, maka lingkungan adalah sesuatu yang tidak terlalu penting. Weirmad kesal. Dia berpendapat Linz tak mengerti maksudnya. Dia berusaha kembali menjelaskan lebih gampang agar Linz mengerti. Tapi Linz tak mau mendengarkan lagi. Lagi pula bagi Linz, Weirmad hanyalah posisi kedua. Mendengar itu, dia tertawa. Seseorang sepertinya dibilang posisi kedua. Apakah ada musuh yang pernah dihadapi Linz yang lebih kuat darinya? Weirmad yakin Linz tak tahu cara dia bertarung dengan orang sekuat apa. Pertarungan kembali dilanjutkan. Linz menggunakan sihir gravitasinya. Kali ini, dia menyihir lawannya itu agar pusat gravitasi tubuhnya pindah ke tembok, sama seperti sebelumnya. Sesaat sebelum menabrak tembok, tubuh Weirmad berubah menjadi lumpur. Teknik mengubah gravitasi untuk melempar lawan ke dinding tidak berhasil. Dia mengubah gravitasi dan melemparku ke dinding, tapi itu takkan membuat perbedaan. Aku akan menyerap semua benturan dengan area lumpur di balik dinding. Sihir gravitasinya membutuhkan benturan dengan benda keras. Aku kempal selama dia tak tahu trik sihirku, gumam Weirmad. Wajah yang awalnya tertawa berubah menjadi kaget selama di dalam sihir lumpur sesuatu benda keras mengarah ke tubuh Weirmad. Ternyata selain melemparkan Weirmad ke dinding hingga membuatnya menjadi lumpur, Linz melanjutkan serangan dengan melemparkan batu-batu ke area lumpur Weirmad dengan sihir gravitasinya. Semua batu keras tersebut nampaknya berhasil melukai Weirmad di dalam lumpur. Wajahnya kini berdarah akibat serangan Linz. Weirmad merasa Linz sebenarnya tahu teknik pertahanan sihirnya dari awal. Dia terkejut lawan begitu cepat tahu tentang itu. Semakin baik lingkungannya, semakin kuat penyihir, katamu kan? Jika berlandaskan pada logikamu itu, maka sepertinya lingkunganku jauh lebih kuat darimu, ejek Linz sembari bersiap menyerang kembali. Weirmad mulai panas. Dia juga nampak bersiap bertarung dengan serius melawan orang sombong asrama Adler seperti Linz.